Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran kimia dasar 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kuis laju reaksi 1 yang telah kalian kerjakan minggu lalu. Langsung saja kita masuk ke soal pertama. Soal pertama, di bawah ini adalah pengertian laju reaksi yang benar. Pada video pembelajaran minggu lalu sudah dijelaskan apa definisi dari laju reaksi, di mana laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Sehingga di sini kita akan menjawab yang ini dan yang ini. Oke, mudah bukan? Lanjut ke soal selanjutnya. Diketahui reaksi sebagai berikut. A ditambah B menjadi C ditambah D ditambah E. Pernyataan di bawah ini benar tentang laju reaksi, kecuali. Nah, tadi kan kita sudah mendefinisikan bahwa laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Kalau reaktan dia berkurang, kalau produk dia bertambah. Maka untuk pertanyaan ini berarti kita cari jawaban yang salah. Untuk yang pertama, berkurangnya konsentrasi A per satuan waktu. Karena A di sini sebagai reaktan, maka dia benar. Yang pernyataan kedua, bertambahnya konsentrasi C per satuan waktu. C di sini ada sebagai produk, maka kalau dia bertambah berarti benar. Yang ketiga, berkurangnya konsentrasi D per satuan waktu. Karena D di sini sebagai produk, maka harusnya dia bertambah, bukan berkurang. Maka pernyataan ketiga adalah salah. Pernyataan keempat, berkurangnya konsentrasi B per satuan waktu. Karena B di sini adalah reaktan, maka ketika dia berkurang per satuan waktu, maka dia benar. Bertambahnya konsentrasi E per satuan waktu dan E di sini adalah produk, maka pernyataan kelima benar. Jadi yang salah hanya pernyataan ketiga. Lanjut ke soal selanjutnya. Di sini diketahui bahwa V sama dengan negatif delta konsentrasi per delta T atau V sama dengan delta konsentrasi B per delta T, V sama dengan delta konsentrasi C per delta T, dan V sama dengan negatif delta konsentrasi D per delta T. Reaksi sesuai dengan persamaan berikut adalah, ini masih sama dengan definisi laju reaksi, bahwa laju reaksi adalah berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Maka dari soal ini kita ketahui bahwa A itu konsentrasi reaktannya atau konsentrasinya berkurang, B bertambah, C bertambah, dan D berkurang. Dari sini kita lihat tandanya ya, negatif itu berarti berkurang dan tanpa tanda atau positif itu berarti bertambah. Maka dari sini kita ketahui dari definisi laju reaksi yang awal, maka A dan D adalah sebagai reaktan, sedangkan B dan C adalah sebagai produk. Maka dari pilihan jawaban ini, yang A dan D adalah reaktan dan B dan C adalah produk adalah pernyataan ketiga. Soal selanjutnya. Pada reaksi penguraian gas amoniak menjadi gas nitrogen dan hidrogen, laju berkurangnya gas amoniak adalah, untuk soal seperti ini, maka kita harus tulis dulu persamaan reaksinya dengan sempurna. Nah, ini adalah persamaan reaksi dari soal tersebut. Amoniak mengurai menjadi nitrogen dan hidrogen. Maka kita setarakan menjadi 2NH3 menjadi N2 ditambah 3H2. Nah, kita sudah belajar di minggu lalu bahwa untuk persamaan atau perbandingan laju reaksi dari reaktan dan produk per satuan waktu di dalam suatu reaksi adalah sebagai berikut, yaitu 1 per A dikali VA sama dengan 1 per B dikali VB sama dengan 1 per C dikali VC sama dengan 1 per D dikali VD. Maka ini kalau kita masukkan, kita sesuaikan dengan reaksi di atas, maka menjadi
1/2 VNH3 sama dengan 1/1 VN2 sama dengan 1/3 VH2. Nah, yang dicari adalah laju reaksi amoniak. Maka kita perbandingkan amoniak dengan dua zat yang lain, yaitu nitrogen dan hidrogen. Kita bandingkan yang pertama dengan nitrogen. Maka kita ambil perbandingan ini yang jadi setengah VNH3 sama dengan 1/1 VN2. Nah, setengahnya ini kita pindah ke sisi kanan sehingga menjadi dibalik. Jadi VNH3 sama dengan 2/1 dikali 1/1 VN2. Sehingga VNH3 adalah 2 kali VN2. Untuk perbandingan dengan hidrogen, maka kita tulis persamaan reaksi dari yang sudah diketahui. Jadi 1/2 VNH3 sama dengan 1/3 VH2. Sama seperti sebelumnya, maka di sini setengah ini kita pindah ruaskan menjadi sebelah kanan. Jadi dibalik 2/1 dikali 1/3 VH2. Sehingga VNH3 sama dengan 2/3 VN2. Maka dari pernyataan ini kita cari dari pilihan jawaban tuh mana yang paling benar. Pilihan jawaban yang benar adalah VNH3 sama dengan 2/3 VH2. Soal selanjutnya masih sama. Pada reaksi penguraian gas amoniak menjadi gas nitrogen dan hidrogen. Laju reaksi nitrogen adalah caranya sama seperti soal sebelumnya. Hanya saja yang kita cari di sini adalah VN2-nya. Maka kita tulis perbandingannya sama seperti soal sebelumnya. Sehingga didapatkan VN2 sama dengan setengah VNH3. Dan jika dibandingkan dengan H2, maka didapatkan VN2 sama dengan 1/3 VH2. Maka dari seluruh pilihan jawaban ini, yang benar adalah VN2 sama dengan setengah VNH3. Soal selanjutnya, dalam reaksi antara padatan logam seng dengan asam klorida membentuk garam dan gas hidrogen. Zat yang memiliki laju reaksi tercepat adalah, nah untuk soal seperti ini, maka kita harus tuliskan dulu persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya adalah seperti ini. Pada video pembelajaran minggu lalu, kita ketahui bahwa yang dimaksud atau yang dihitung untuk perubahan konsentrasi persatuan waktu dalam stoikiometri itu adalah bagian reaksinya. Maka bagian reaksi itu kita ketahui bahwa dalam stoikiometri itu sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Sehingga ketika dia memiliki koefisien yang lebih besar, maka perubahan konsentrasi yang terjadi itu lebih besar. Dengan kata lain, jika perubahan konsentrasi itu terjadi secara simultan atau serentak dalam satuan waktu yang sama, maka dia yang memiliki koefisien yang lebih besar akan mengalami perubahan konsentrasi yang lebih banyak atau memiliki laju reaksi yang lebih cepat. Nah, dari persamaan reaksi ini, maka kita ketahui bahwa HCl memiliki koefisien yang paling besar dibandingkan zat-zat lain dalam reaksi ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang memiliki laju reaksi yang paling cepat adalah asam klorida. Lanjut ke soal selanjutnya. 1/2 VA sama dengan VB sama dengan 1/4 VC sama dengan 1/6 VD. Persamaan reaksi kimia sesuai dengan perbandingan laju reaksi berikut adalah kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita ketahui perbandingan laju reaksi per zat dalam suatu reaksi, yaitu setengah VA sama dengan VB sama dengan 1/4 VC sama dengan 1/6 VD. Nah, ingatkah kalian dengan persamaan ini? Jika ada AA plus BB menjadi CC plus DD, di mana huruf kecil adalah koefisien dan huruf besarnya adalah zat tersebut itu apa,
maka perbandingan laju reaksi per zatnya dalam suatu reaksi dapat dituliskan 1 per AVA sama dengan 1 per BVB sama dengan 1 per CVC sama dengan 1 per DVD. Nah, jika soal ini dibalik, jadi yang diketahui adalah perbandingan laju reaksi per zatnya dalam suatu reaksi dan kita diminta untuk mencari persamaan reaksinya dengan setara. Maka sudah sangat jelas ketika yang diketahui adalah seperti ini, maka persamaan reaksinya menjadi 2A ditambah B menjadi 4C ditambah 6D. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah soal selanjutnya. 2VA sama dengan VB sama dengan 4VC. Jika A dan B adalah reaktan, maka persamaan reaksinya adalah. Nah, soal ini sebenarnya sama seperti soal sebelumnya. Tapi mengapa setelah saya lihat hasilnya, soal ini merupakan salah satu penyumbang kesalahan terbesar yang kalian kerjakan. Mari kita bahas. Kenapa bisa seperti itu? Diketahui perbandingan laju reaksi A, B, dan C adalah 2VA sama dengan VB sama dengan 4VC, di mana A dan B adalah reaktan dan C adalah produk. Nah, kita masih ingat soal yang seperti ini, berarti kurang lebih akan persamaannya seperti ini. AA ditambah BB menjadi CC, maka perbandingan laju reaksinya adalah 1 per AVA sama dengan 1 per BVB sama dengan 1 per CVC. Nah, di sini banyak yang terkecoh dengan angka 2, 1, dan 4. Banyak yang langsung menjawabnya bahwa A-nya itu berarti 2A ditambah B menjadi 4C. Nah, banyak yang lupa pada persamaan ini, bahwa nilai ini bukanlah koefisien di sini, tapi sesuai dengan persamaan ini, 1 per A, maka akan jadi A. Maka nilai 2 ini sesungguhnya adalah nilai 1 per A. Sehingga 1 per A sama dengan 2. Berarti untuk A-nya tinggal kita tukar tempatnya. Jadi setengah sama dengan A. Begitupun untuk yang B dan C. 1 per B di sini adalah sama dengan 1 yang ada di sini. Maka B adalah 1. Selanjutnya untuk yang C, maka 1 per C itu adalah sama dengan 4 yang ada di sini. Maka C sama dengan 1 per 4. Lalu kita sudah temukan bahwa A adalah setengah, B adalah 1, dan C adalah 1/4. Tinggal kita masukkan ke persamaan reaksi yang ini. Sehingga didapatkan setengah A ditambah 1 per 1 B sama dengan 1 per 4 C. Nah Pak, jawabannya kan nggak ada. Ya memang pilihan jawaban ini tidak ada. Tapi coba kita hilangkan pecahan atau koefisien pecahan di reaksi ini. Bagaimana cara menghilangkannya? Tentunya kita kalikan dengan KPK dari setengah, 1 dan 1/4. Maka kita kalikan menjadi 4. Sehingga persamaan reaksinya menjadi 2A ditambah 4B menjadi C. Dan pilihan jawaban yang benar adalah yang ini. Soal terakhir. Dalam reaksi antara asam sulfat dan kalium hidroksida, pernyataan yang benar adalah. Nah, ini juga sama seperti soal yang seng dan asam klorida tadi. Pertama, mari kita tulis persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya adalah seperti ini. H2SO4 ditambah 2KOH menjadi K2SO4 ditambah 2H2O. Seperti saya katakan tadi, bahwa laju reaksi per zat itu sesuai dengan koefisiennya. Semakin besar koefisiennya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Maka dari persamaan reaksi yang sudah setara ini dapat kita ketahui bahwa H2SO4 itu memiliki laju reaksi yang lebih kecil daripada kalium hidroksida.
Dan H2SO4 memiliki laju reaksi yang sama dengan H2SO4. Dan H2SO4 memiliki laju reaksi yang lebih kecil dengan H2O. Sedangkan KOH memiliki laju reaksi yang sama dengan H2O dan memiliki laju reaksi lebih besar atau lebih cepat dibandingkan dengan K2SO4. Dan K2SO4 memiliki laju reaksi yang lebih kecil dibandingkan dengan air. Dengan mengetahui konsep itu, harusnya sangat mudah untuk menjawab soal ini. Dari pernyataan pertama kita lihat, laju reaksi asam sulfat lebih cepat 2 kali lipat dibandingkan laju reaksi kalium hidroksida. Tentu salah. Karena harusnya asam sulfat itu lebih lambat dibandingkan dengan kalium hidroksida. Pernyataan kedua, laju reaksi asam sulfat sama dengan laju reaksi kalium hidroksida juga salah. Laju reaksi kalium hidroksida lebih cepat 2 kali lipat dibandingkan laju reaksi asam sulfat. Benar, karena koefisiennya 2 kali daripada asam sulfat. Laju reaksi pembentukan garam adalah yang paling cepat dalam reaksi ini. Tentu salah, karena koefisien garam hanya 1. Laju reaksi pembentukan garam sama dengan laju reaksi asam sulfat. Apakah benar? Ya, benar, karena koefisien asam sulfat dan koefisien garam yaitu K2SO4 adalah sama. Laju reaksi pembentukan garam sama dengan laju reaksi kalium hidroksida. Tentu salah, karena kalium hidroksida koefisien 2 dan garam hanya 1. Laju reaksi pembentukan air sama dengan laju reaksi asam sulfat. Tentu salah, koefisien mereka berbeda. Laju reaksi pembentukan air sama dengan laju reaksi kalium hidroksida. Benar, karena koefisien dari air dan koefisien kalium hidroksida adalah sama. Laju reaksi pembentukan air sama dengan laju reaksi pembentukan garam. Tentu salah, karena koefisien mereka berbeda. Semua zat dalam reaksi ini memiliki laju reaksi yang sama. Tentu salah, karena koefisien mereka tidak sama. Demikian pembahasan soal kuis laju reaksi 1 yang telah kalian kerjakan minggu lalu. Bagaimana jawaban kalian? Apakah semuanya sudah benar? Kalaupun belum benar, tidak apa-apa. Semoga dengan kuis ini kalian bisa berintrospeksi sehingga tidak akan salah di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lengah dan jangan lelah untuk terus belajar, tetap semangat. Semoga kita selalu sehat dimanapun dan kapanpun kita berada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.